Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, di teknologi perkantoran ini di bab 1 kita akan membahas tentang otomatisasi perkantoran. Kita langsung saja. Yang pertama, perkembangan teknologi perkantoran. Di era globalisasi seperti sekarang ini, penggunaan teknologi perkantoran sangat dibutuhkan, terutama pada pekerja profesional. Dalam hal ini, mereka selalu memakai peralatan perkantoran untuk membantu menyelesaikan pekerjaan. Penggunaan alat-alat perkantoran tersebut juga tidak bisa sembarangan. Dibutuhkan keterampilan khusus dan kemauan untuk meningkatkan pengetahuan dalam mengoperasikan peralatan perkantoran sebagai alat bantu kerja. Nah, jadi teknologi perkantoran ini dibutuhkan keterampilan khusus ya, dan kemauan untuk meningkatkan pengetahuan untuk mengoperasikannya. Yang pertama, pengertian teknologi perkantoran. Teknologi perkantoran berasal dari dua suku, yaitu teknologi yang berarti ilmu tentang keterampilan dan kantor perkantoran yang berarti sebagai tempat berlangsungnya pekerjaan kantor. Kegiatan administrasi ya. Pekerjaan kantor berdasarkan artikulasi. Administrasi itu meliputi kegiatan catatan mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. Nah, Dr. Suwarno Hadiningrat dalam bukunya tahun 1990 halaman 2, teknologi perkantoran dapat diartikan sebagai teknologi yang diaplikasikan dalam kegiatan perkantoran, yaitu digunakan untuk mencatat, menghimpun, mengolah, memperbanyak, mengirim dan menyimpan bahan-bahan keterangan secara efisien dengan menggunakan mesin-mesin kantor. Nah, itu menurut Dr. Suwarno Hadiningrat ya dalam bukunya. Lalu yang kedua, dampak positif dan dampak negatif perkembangan teknologi perkantoran. Adanya perkembangan teknologi perkantoran yang semakin pesat memberikan pengaruh yang positif bagi ketenaga kerjaan, prosedur kerja, dan hasil kerja dalam dunia perkantoran. Di samping itu juga memberikan dampak negatif yang dirasakan oleh sebagian besar masyarakat. Nah, kita lihat dampak positifnya. Yang pertama di situ manfaat terhadap ketenaga kerjaan, meningkatkan mutu tenaga kerja, meningkatkan kegairahan dan kedisiplinan kerja, lalu meningkatkan penghasilan bagi tenaga kerja, lalu meringankan tenaga dan pikiran pegawai. Nah, itu ya, itu dampak positif dari perkembangan teknologi perkantoran ya, manfaatnya itu ya, positifnya. Lalu berikutnya manfaat terhadap prosedur kerja. Yang pertama, mempercepat penyelesaian pekerjaan, lalu menyederhanakan prosedur kerja atau memperpendek mata rantai penyelesaian pekerjaan, memperlancar pekerjaan, lalu mempermudah penyelesaian pekerjaan. Dan yang ketiga, manfaat terhadap hasil kerja. Yang pertama, meningkatkan mutu hasil pekerjaan kantor, mempertinggi jumlah hasil pekerjaan, lalu memenuhi standar mutu tertentu. Berikutnya, memperoleh keseragaman bentuk, ukuran, dan jenis hasil pekerjaan kantor. Nah, itu yang kedua, dan yang ketiga juga masih dalam bentuk manfaat teknologi perkantoran. Langsung yang berikutnya, dampak negatifnya. Adapun dampak negatif dari perkembangan teknologi perkantoran meliputi yang pertama, sulit mencari tenaga kerja dengan kemampuan keterampilan tertentu, lalu menambah pengangguran, tenaga kerja yang dibutuhkan sedikit. Berikutnya, memelihara mesin yang kurang baik akan menimbulkan pemborosan. Selanjutnya, jika terjadi penggantian mesin baru akan berakibat pada perubahan metode prosedur dan perlu diadakan pelatihan tenaga kerja. Nah, itu ya dampak negatif dari perkembangan teknologi perkantoran ya. Itu adalah dampak negatifnya. Lalu yang berikutnya, perlengkapan kantor. Nah, dalam buku pedoman umum penyelenggaraan administrasi sekolah menengah dijelaskan bahwa yang dimaksud perlengkapan ialah mencangkup semua barang yang diperlukan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas. Ada beberapa macam alat atau perlengkapan kantor berdasarkan jenis teknologi administrasi modern sebagai berikut. Yang pertama itu ada bekal kantor, di mana benda-benda yang akan habis dalam pemakaian sehari-hari di kantor. Benda tersebut tidak tahan lama, misalnya kertas, karbon, pita, mesin tik, dan sebagainya.
Yang kedua, mesin-mesin kantor, di mana segenap alat yang digunakan untuk menghimpun, mencatat, dan mengolah bahan-bahan keterangan dalam pekerjaan tata usaha yang bekerja secara mekanis maupun elektronis. Contoh mesin cash register, mesin tik, dan mesin stensil. Berikutnya, peralatan kantor, di mana segenap alat yang digunakan dalam pekerjaan tata usaha, misalnya peralatan kantor berdiri atas mesin-mesin kantor dan alat bukan mesin atau alat tulis kantor yang disebut dengan ATK. Berikutnya, perabot kantor, di mana benda-benda kantor yang pada umumnya terbuat dari kayu yang dipergunakan untuk melaksanakan tugas tata usaha, misalnya meja, kursi, lemari, dan sebagainya. Lanjut, perabot kantor tempelan, di mana perabot kantor yang melekat menjadi satu dengan bangunan lain dalam kantor, misalnya lemari yang telah jadi satu dengan gedung, rak-rak menempel di dinding. Lanjut, hiasan kantor, di mana benda-benda yang di kantor pada umumnya untuk menambah suasana yang menyenangkan di kantor, misalnya gambar-gambar atau foto-foto dekorasi, pot, dan vas bunga. Lalu pesawat kantor, di mana semua mesin komunikasi yang berfungsi sebagai alat untuk mengadakan komunikasi, misalnya intercom, telepon, faksmil, handphone, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah alat bantu peraga, di mana alat ini digunakan untuk membantu kelancaran komunikasi antara penyaji dengan pendengar, misalnya tape recorder, video tape recorder, televisi, dan sebagainya. Nah, itulah adalah 8 dari pelengkapan kantor, di mana ada bekal kantor, mesin-mesin kantor, peralatan kantor, perabot kantor tempelan, hiasan kantor, pesawat kantor, dan alat bantu peraga. Nah, pertemuan kali ini di semester pertama bab 1 tentang peralatan kantor itu saja sajiannya yang bisa Bapak sampaikan. Sukses selalu, semangat untuk belajarnya. Salam buat orang tua kalian. Walabihi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam OTKK.